Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Maifini dengan NIM 23133048. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Likuiditas Keuangan PT Polychem Indonesia Tbk tahun 2019 sampai 2024. Presentasi ini saya susun sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Teknik penulisan tugas akhir. Latar belakang. Likuiditas merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, terutama bagi perusahaan manufaktur seperti PT Polychem Indonesia Tbk yang memerlukan modal kerja besar dan menghadapi siklus operasi yang kompleks. Kondisi industri yang dipengaruhi fluktuasi harga minyak, perubahan permintaan, dan persaingan global membuat likuiditas menjadi faktor penentu keberlangsungan operasional perusahaan. Periode 2019 sampai 2024 dipilih karena mencerminkan fase perubahan besar, stabil sebelum pandemi. Tekanan berat pada 2020 sampai 2021 akibat COVID-19, serta pemulihan pada 2022 sampai 2024 ketika permintaan industri mulai meningkat kembali. Analisis rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas penting dilakukan karena rasio ini menunjukkan keamanan keuangan jangka pendek dan potensi risiko yang mungkin muncul. Selain itu, likuiditas yang terlalu tinggi juga dapat menandakan inefisiensi penggunaan aset, sehingga perusahaan perlu menjaga keseimbangan dalam mengelola modal kerja. Melalui laporan keuangan auditan, penelitian ini menilai bagaimana kebijakan operasional, struktur modal, dan arus kas mempengaruhi perubahan likuiditas Polychem dari tahun ke tahun. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan perusahaan, sekaligus menjadi dasar rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan modal kerja dan memperkuat posisi keuangan perusahaan di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi akademis sebagai referensi dalam penelitian manajemen keuangan, khususnya mengenai dinamika likuiditas perusahaan di sektor manufaktur Indonesia. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana tingkat likuiditas PT Polychem Indonesia Tbk selama periode 2019 sampai 2024 jika diukur menggunakan rasio lancar atau current ratio? 2. Bagaimana kondisi likuiditas PT Polychem Indonesia Tbk tahun 2019 sampai 2024 apabila dianalisis melalui rasio cepat atau quick ratio yang mengecualikan persediaan. 3. Bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan kas dan setara kas berdasarkan rasio kas atau cash ratio selama tahun 2019 sampai 2024. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kondisi likuiditas PT Polychem Indonesia Tbk selama periode 2019 sampai 2024 berdasarkan rasio lancar atau current ratio. Yang kedua, mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan melalui analisis rasio cepat atau quick ratio. Yang ketiga, mengevaluasi kekuatan kas perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan rasio kas atau
cash ratio selama tahun 2019 sampai 2024. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai analisis laporan keuangan, khususnya terkait perhitungan dan interpretasi rasio likuiditas seperti rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Yang kedua, bagi perusahaan, memberikan gambaran objektif mengenai kondisi likuiditas yang mereka miliki selama 6 tahun terakhir. Informasi tersebut dapat dijadikan dasar evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar. Yang ketiga, bagi akademis, memberikan kontribusi sebagai referensi tambahan dalam kajian analisis likuiditas pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Yang keempat, bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan atau acuan dalam penyusunan penelitian sejenis. Kajian pustaka. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Menurut Kieso-Weigen dan Warfield tahun 2020, laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi pihak internal dan eksternal untuk membuat keputusan ekonomi. Informasi ini mencakup aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan arus kas yang membantu dalam menilai kondisi keuangan dan prospek perusahaan di masa mendatang. Brigham dan Houston 2019 menegaskan bahwa laporan keuangan menjadi alat penting untuk menilai profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan efisiensi, serta berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas manajemen. Pengertian analisis likuiditas. Analisis likuiditas merupakan proses untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sembramayam 2018 menjelaskan bahwa likuiditas menunjukkan kecukupan aset yang cepat berubah menjadi kas untuk membayar kewajiban segera. Weston dan Brigham 2017 menegaskan bahwa analisis likuiditas sangat penting, terutama ketika kondisi pasar tidak stabil atau perusahaan bergantung pada utang jangka pendek. Secara keseluruhan, analisis likuiditas membantu menilai kecukupan modal kerja, efektivitas pengelolaan aset lancar, serta tingkat risiko gagal bayar bagi investor dan kreditur. Jenis-jenis rasio likuiditas. Untuk menilai likuiditas secara kuantitatif, digunakan beberapa rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan aset lancar menutupi kewajiban jangka pendek. Jenis-jenis rasio likuiditas yang umum digunakan antara lain rasio lancar atau current ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek menggunakan total aset lancarnya. Current ratio ideal berada di atas 1, yang menunjukkan bahwa aset lancar lebih besar dari kewajiban jangka pendek. Namun, angka yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan bahwa perusahaan kurang efisien dan memanfaatkan aset lancarnya karena terlalu banyak dana yang tidak diputar secara produktif. Yang kedua, rasio cepat memberikan ukuran likuiditas yang lebih akurat dengan mengeluarkan persediaan dari aset lancar karena persediaan dianggap paling lambat dikonversi menjadi kas. Rasio ini sangat penting bagi perusahaan yang memiliki proporsi persediaan besar seperti industri manufaktur dan kimia.
Rasio kas adalah rasio yang membandingkan kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek. Kas ratio merupakan indikator paling konservatif karena hanya menggunakan kas, yaitu aset yang paling liquid. Kas ratio sangat berguna dalam menilai ketahanan perusahaan selama periode, ketika kemampuan menghasilkan arus kas operasional mungkin menurun. Pembahasan menganalisis kondisi likuiditas PT Polychem Indonesia Tbk selama periode 2019 sampai 2024 berdasarkan rasio lancar atau current ratio. Semakin tinggi rasionya, semakin kuat kemampuan likuiditas perusahaan. Standar umum kesehatan besar dari 2,0 baik, 1,5 sampai 2,0 cukup atau mulai berisiko. Kurang dari 1,5 kurang liquid. Rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Tahun 2019 rasio lancar yaitu 3,2, tahun 2020 3,5, tahun 2021 3,5, tahun 2022 2,7, tahun 2023 2,0, tahun 2024 1,6. Analisisnya, kondisi likuiditas PT Polychem Indonesia Tbk menunjukkan tren perubahan penting sepanjang 2019 sampai 2024. Pada 2019 sampai 2021, rasio lancar berada di kisaran 3,2 sampai 3,5, mencerminkan posisi likuid yang sangat kuat dan kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, sejak 2022 terjadi penurunan bertahap. 2,7 pada tahun 2022, turun menjadi 2,0 pada tahun 2023, dan mencapai 1,6 pada tahun 2024. Tren ini menandakan melemahnya margin keamanan perusahaan akibat tekanan pada modal kerja, seperti berkurangnya kas atau meningkatnya utang lancar. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset lancar, mempercepat penagihan piutang, mengendalikan persediaan, serta mengatur kembali struktur kewajiban jangka pendek agar risiko likuiditas ke depan dapat diminimalkan. Selanjutnya, mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan melalui analisis rasio cepat. Rasio ini hanya menggunakan aset yang benar-benar liquid, seperti kas, setara kas, dan piutang, sehingga menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat membayar utang lancarnya jika harus dilakukan segera. Secara umum, standar penilaian quick ratio adalah kurang dari 1, lebih dari 1,0 baik atau aman, 0,7 sampai 1,0 cukup atau waspada, kurang dari 0,7 berisiko. Rasio cepat sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban jangka pendek. Dapat dilihat tahun 2019 rasio cepat 1,7, tahun 2020 1,9, tahun 2021 2,0, tahun 2022 1,3, tahun 2023 1,0, tahun 2024 0,8. Analisisnya, kemampuan PT Polychem Indonesia Tbk dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan menunjukkan tren penurunan selama 2019 sampai 2024. Quick ratio yang awalnya kuat di kisaran 1,7 sampai 2,0 2019 sampai 2021 turun menjadi 1,3 pada 2022. 1,0 pada 2023,
dan mencapai level kurang aman 0,8 pada 2024. Penurunan ini menunjukkan melemahnya aset likuid dan meningkatnya risiko kesulitan kas. Perusahaan perlu memperkuat posisi likuiditas melalui optimalisasi arus kas, percepatan penagihan piutang, pengurangan kewajiban jangka pendek, dan peningkatan efisiensi modal kerja. Selanjutnya, mengevaluasi kekuatan kas perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan rasio kas atau cash ratio selama tahun 2019 sampai 2024. Rasio ini menggambarkan tingkat keamanan finansial paling ketat karena hanya mempertimbangkan aset yang benar-benar siap digunakan segera untuk membayar utang lancar. Tidak ada standar universal yang baku, namun pedoman yang paling banyak digunakan adalah rasio kas kurang dari 20% kurang baik, menunjukkan kas perusahaan relatif kecil dibanding utang lancar, sehingga berisiko mengalami kesulitan likuiditas. Rasio 20% sampai 50% cukup sehat. Perusahaan memiliki kas yang memadai untuk menghadapi kewajiban mendesak. Pada rasio kas besar dari 50%, sangat likuid, perusahaan memiliki kas berlebih, baik untuk keamanan tetapi dapat mengindikasi kurangnya optimalnya pemanfaatan dana. Dapat dilihat, tahun 2019 rasio kas 39,99%, tahun 2020 49,37%, 2021 47,80%, 2022 39,91%, 2023 21,38%, 2024 21,22%. Analisisnya, rasio kas perusahaan menunjukkan perubahan signifikan sepanjang 2019 sampai 2024. Pada 2019 sampai 2021, posisi likuiditas tergolong kuat dengan rasio kas 39% sampai 49%, berada dalam standar sehat dan mencerminkan fleksibilitas keuangan yang baik. Namun, sejak 2022 terjadi penurunan hingga mencapai sekitar 21% pada 2023 sampai 2024, berada di batas bawah standar. Kondisi ini mengindikasikan melemahnya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek hanya dengan kas, serta meningkatnya tekanan likuiditas. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, perusahaan perlu meningkatkan arus kas operasi, mempercepat perputaran piutang, meninjau struktur utang jangka pendek, serta membatasi pengeluaran non-esensial. Langkah-langkah ini penting untuk mengembalikan rasio ke tingkat yang lebih aman dan menjaga stabilitas likuiditas perusahaan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis likuiditas PT Polychem Indonesia Tbk tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang diukur melalui current ratio, quick ratio, dan cash ratio, likuiditas PT Polychem Indonesia Tbk mengalami penurunan sepanjang 2019 sampai 2024. Current ratio yang sebelumnya berada di atas 3,0 pada periode 2019 sampai 2021 turun menjadi 1,6 pada 2024, menunjukkan melemahnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Quick ratio juga menurun tajam dari kisaran aman 1,7 sampai 2,0 menjadi 0,8, menandakan bahwa aset likuid tidak lagi cukup untuk mengandalkan persediaan. Tidak cukup tanpa mengandalkan persediaan. Cash ratio yang sebelumnya berada pada level 40 sampai 49% turun menjadi sekitar 21% pada 2023 sampai 2024,
menunjukkan melemahnya posisi kas perusahaan akibat menurunnya saldo kas dan meningkatnya liabilitas jangka pendek. Sarannya, perusahaan perlu memperbaiki pengelolaan modal kerja, meningkatkan efisiensi arus kas operasional, serta menata kembali struktur kewajiban jangka pendek untuk mengurangi tekanan likuiditas. Selain itu, manajemen perlu menjaga ketersediaan kas dengan lebih hati-hati, memastikan dana digunakan secara efisien, dan mempersiapkan cadangan kas yang memadai untuk menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi dan dinamika industri kimia. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis likuiditas PT Polychem Indonesia Tbk tahun 2019 sampai 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.